Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Vina Nariswari dengan NIM 240900008 dari kelas 4A. Di sini saya akan mendemonstrasikan project yang telah saya buat. Yang pertama, di halaman login ini saya sudah mengimplementasikan login manual dengan NIM dan password menggunakan Zustand. Di sini saya input NIM saya dulu. Passwordnya 1-8. Nah, ini merupakan tampilan dari event management system-nya. Di dashboard ini terdapat ringkasan data. Yang pertama ada total event yang sudah saya input, lalu ada total kategori dan total pembicara. Di sini, di kategori event, juga terdapat data yang sudah saya input. Lalu setiap card-nya ini terdapat tombol action, edit, dan delete. Lalu ada juga tambah kategori. Contoh kita tambah kategori. Setelah mengisi datanya, kita tambah. Nah, datanya akan muncul. Apabila kita klik edit, maka form ini akan mengisi data sebelumnya. Lalu kita coba untuk edit. Lalu kita update. Apabila kita update, maka datanya tadi akan terupdate. Lalu selanjutnya adalah delete. Kita hapus. Datanya akan terhapus. Begitu juga di halaman event juga sama. Ada tombol aksi edit dan delete. Lalu ini adalah beberapa data yang sudah saya input. Kita coba input baru. Selanjutnya di sini saya sudah mengimplementasikan drop down dengan datanya ini diambil dari data di kategori event yang sudah diinput. Lalu pada select pembicara juga sama. Ini merupakan data yang diambil dari pembicara yang telah saya input. Kita pilih pembicaranya, lalu kita tambah event. Nah, ini merupakan data yang tadi kita input. Selanjutnya kita edit. Sama, data yang lama akan otomatis terpanggil. Kita coba edit di bagian speaker. Kita ganti pembicaranya, kita edit. Datanya telah terupdate. Lalu kita delete. Maka datanya terhapus. Selanjutnya adalah di pembicara, halaman pembicara. Juga sama, sudah ada tombol aksi edit dan delete-nya. Ini beberapa pembicara yang sudah saya input. Kita coba input baru. Setelah kita isi datanya, kita tambah pembicara. Maka setelah datanya kita input, ini merupakan hasilnya, datanya muncul. Lalu kita coba edit, sama data yang lama sudah terpanggil. Apabila kita perbarui, coba kita update. Nah, datanya sudah terupdate. Lalu kita coba untuk delete lagi. Datanya terhapus. Selanjutnya ada menu biodata. Ini merupakan biodata diri saya. Di sini terdapat nama, NIM, kelas, dan kampus. Lalu yang terakhir ada alamat email saya. Lalu apabila kita klik tombol logout, maka akan kembali ke halaman login. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan source code yang ada di project kali ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan di bagian front end terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama di .env di front end. Ini tuh untuk mengkoneksikan front end ke back end. Jadi di Fight API URL ini berisi alamat back end yang sudah dideploy di Railway sebelumnya. File ini tujuannya itu untuk lebih mudah. Jadi kita nggak perlu nulis alamat backend secara langsung di source code-nya. Selanjutnya masuk ke folder komponen. Jadi di folder ini itu untuk mengatur UI supaya jadi reusable. Jadi bisa digunakan untuk beberapa halaman. Di sini di input, ini itu untuk form inputan gitu. Jadi di file ini itu merupakan komponen input yang digunakan untuk membuat form input. Form input yang reusable atau bisa digunakan berulang pada beberapa halaman, seperti di halaman login, terus ada juga di halaman tambah data kategori, tambah data pembicara, tambah data event. Itu inputannya cuma pakai ini satu aja, jadi nggak perlu ada input login, input kategori, input pembicara, semacam itu. Di bagian interface, input props terdapat beberapa props seperti label, nama, register, error, types, dan placeholder untuk mengatur data input. Nah, komponen ini itu dibuat menggunakan React Functional Component
dan menggunakan destructuring props agar lebih mudah digunakan. Lalu pada bagian input terdapat register dari React Hook Form, fungsinya untuk menghubungkan input dengan sistem form dan validasi. Lalu stylingnya di sini menggunakan Tailwind CSS. Lalu juga ada error validasi supaya menampilkan pesan error di bawah input menggunakan conditional rendering. Dan yang terakhir, komponen ini diekspor agar dapat digunakan di file atau halaman lain. Lalu berikutnya di folder layout ini untuk mengatur tampilan atau layout dari beberapa halaman. Di sini contohnya di dashboard layout, ini untuk mengatur tampilan pada halaman dashboard. Nah, di bagian import ini ada link outlet dan use navigate from Recruiter DOM digunakan untuk navigasi halaman, serta ada use outstore, ini fungsinya untuk menghapus mengelola autentikasi user. Dalamnya terdapat function handle logout, ini fungsinya untuk menghapus sesi login menggunakan logout. Nah, nantinya setelah user mengklik tombol, maka akan diarahkan ke halaman login. Lalu di bagian return terdapat struktur layout dengan sidebar dan menu dan main content. Di sidebar digunakan untuk menampilkan menu navigasi seperti dashboard, kategori event, lalu ada juga event, ada pembicara, dan ada biodata. Ini menggunakan komponen link agar bisa berpindah ke halaman lebih cepat tanpa reload. Lalu di bawahnya ada button logout untuk keluar dari sistem. Lalu juga ada komponen main. Di main ini terdapat komponen outlet untuk menampilkan halaman sesuai route yang dipilih. Di sini ada stylingnya menggunakan Tailwind CSS supaya tampilannya lebih responsif dan rapi. Selanjutnya kita masuk ke dashboard di folder biodata. Lalu di biodata.tsx ini digunakan untuk menampilkan biodata mahasiswa, yaitu saya sendiri. Jadi function biodata page ini nantinya akan menampilkan data seperti nama, NIM, kelas, lalu alamat kampus, dan ada juga alamat email. Nah, tampilan dari biodata ini itu dibuat seperti dibuat card dengan flex item center Jatifa Center ini supaya cardnya berada di tengah dan backgroundnya berwarna putih. Lalu ada judulnya yaitu biodata mahasiswa. Di dalamnya itu terdapat informasi seperti tadi ada nama, NIM, dan lain-lain. Lalu kita masuk di event create. Jadi di event create ini untuk tampilan form tambah data event. Di sini ada form data. Di form data ini menerima data nama, location, date event, deskripsi, kategori ID, dan speaker ID. Nah, kategori ID dan speaker ID ini merupakan relasi. Mereka itu digunakan untuk drop down di bagian input dan edit supaya datanya itu diambil dari database kategori ID dan speaker ID. Lalu di function event create di use effect ini untuk mengambil data kategori dan pembicara dari backend. Ini digunakan untuk tadi drop down. Lalu selanjutnya di sini di function on submit digunakan untuk menangani proses penambahan data event dari form ke backend. Di function ini bersifat asinkronus karena menggunakan request API dengan fetch API. Lalu data form yang diterima akan dikirim ke endpoint event menggunakan metode post karena ini event create. Lalu di bagian headers ditentukan bahwa data dikirim dalam format JSON yang bodinya berisi data event. Lalu diubah ke format JSON menggunakan JSON.stringify. Setelah data berhasil disimpan, maka state setDirect akan dijalankan untuk melakukan redirect halaman. Jika terjadi error, maka error akan ditampilkan di konsol. Selanjutnya di event edit kurang lebih sama seperti event create. Di sini itu bedanya kalau event create tadi menggunakan metode post, kalau di event edit itu bagian on submit-nya menggunakan event put karena ini kan untuk mengedit data. Selanjutnya, lalu di event edit juga mengambil data yang sebelumnya telah di-input supaya user itu tidak memasukkan
ulang satu data ketika edit. Jadi user tinggal edit data yang salah saja, tidak usah mengulang dari awal. Di bawah return ini untuk membuat card dari form edit atau form create tadi, supaya cardnya berada di tengah, lalu backgroundnya putih dengan judul edit event. Kalau tadi create maka judulnya tambah event. Lalu ada form, untuk buat form yang di dalamnya itu menggunakan komponen input. Ini untuk menerima data nama, ada data tanggal, date event, lalu ada lokasinya, ada deskripsi, dan ada drop down. Ini untuk input komponen select untuk memilih kategori ID dan speaker ID. Nah, kategori ID dan speaker ID ini didapat datanya dari backend. Selanjutnya adalah di event index. Jadi di event index ini untuk mengatur tampilan pada halaman event. Jadi halaman event ini nanti menampilkan seluruh data yang telah kita input sebelumnya. Di use effect ini untuk menampilkan data event yang tersimpan di backend saat kita pertama kali membuka atau mengakses halaman event. Selanjutnya ada function handle delete. Ini digunakan untuk menghapus data event berdasarkan ID. Yang pertama, sistem akan menampilkan konfirmasi menggunakan confirm untuk memastikan user benar-benar ingin menghapus data. Jika user membatalkan, function akan berhenti. Jika user setuju atau melanjutkan, maka frontend akan mengirim request delete ke endpoint events sesuai ID event menggunakan fetch API. Nah, setelah data berhasil dihapus dari backend, state event akan diperbarui menggunakan filter agar data langsung hilang dari tampilan tanpa perlu reload. Nah, kemudian sistem menampilkan alert bahwa event berhasil dihapus. Jika terjadi error pada saat proses delete, maka error akan ditampilkan di konsol dan sistem akan menampilkan alert gagal menghapus event. Nah, selanjutnya di bawah return ini untuk mengatur tampilannya. Jadi dibuat card, lalu ada judul event untuk mengatur tampilannya. Di paling atas ini judulnya event info flash, lalu di bawahnya ada daftar event yang tersedia. Lalu di sampingnya ada tombol tambah event. Nah, apabila user klik tambah event, maka akan redirect ke halaman event slice create. Nah, lalu ini merupakan card yang menampilkan data event. Nah, create calls 2 ini supaya satu halaman itu cuma ada 2 card aja. Di dalam cardnya itu ada event ID, lalu ada juga kategori. Ini untuk menampilkan event ini tuh masuk ke kategori event yang mana. Lalu ada nama event, ada deskripsi. Karena deskripsinya panjang, jadi supaya di UI itu deskripsinya cuma 2 baris aja, diatur cuma 2 baris aja. Lalu ada menampilkan lokasi, menampilkan tanggal, menampilkan bicara. Lalu di bawah cardnya ada tombol edit. Apabila user klik tombol edit, maka akan redirect ke halaman edit berdasarkan ID. Lalu apabila ada juga tombol delete, apabila user klik tombol delete, maka akan memanggil function handle delete. Nah, delete ini berdasarkan ID juga. Kurang lebih untuk yang kategori dan pembicara sama, isinya seperti yang di event. Di bagian create, edit, di index juga sama. Yang berbeda cuma isi dari interface-nya, lalu juga memanggil ke backend-nya disesuaikan untuk masing-masing folder. Selanjutnya di login ini, di form datanya ada data name dan password, lalu ada validasi supaya user mengisi name dan password sesuai, yaitu minimal 8 karakter semua. Lalu di sini ada use navigate untuk navigasi. Di bagian on submit ini untuk implementasi login manual menggunakan name saya dan passwordnya 1-8. Apabila loginnya berhasil, maka akan redirect ke halaman dashboard. Apabila loginnya gagal, maka akan menampilkan alert login gagal. Selanjutnya di bawah return ini untuk mengatur tampilan dari form login. Di sini ada flag supaya formnya berada di tengah, lalu backgroundnya putih dan ada judul selamat datang, lalu di bawahnya ada silakan login untuk melanjutkan. Dan ada form
Di sini ada komponen input dan komponen input password. Lalu ada juga button untuk user klik login. Lalu apabila user belum memiliki akun, maka disarankan untuk melakukan register. Jadi ketika user punya akun dan klik daftar sekarang, maka akan direct ke halaman register. Lalu di file protected root ini digunakan untuk melindungi halaman dashboard, hanya bisa diakses oleh user yang sudah melakukan login dan loginnya berhasil. Selanjutnya di use store ini untuk mengelola state autentikasi user menggunakan sustain sebagai state management. Nah, pada bagian interface terdapat beberapa state dan function seperti is authenticated user, login, dan logout. Jadi, saat function login dijalankan, state is authenticated akan berubah menjadi true dan username disimpan ke state, sedangkan function logout akan menghapus data user dan mengubah status login menjadi false. Selanjutnya, di app.tsx ini fungsinya sebagai pusat routing pada front-end React. Jadi, di file ini digunakan untuk mengatur navigasi antara halaman website menggunakan React Router DOM. Di dalamnya terdapat beberapa pengaturan route untuk halaman utama, halaman login, dan register, lalu ada halaman dashboard. File ini juga menggunakan layout berbeda untuk memisahkan tampilan halaman user. Nah, terdapat ini protected root yang berfungsi untuk melindungi halaman dashboard agar hanya bisa diakses oleh user yang sudah login. Selanjutnya di .env ini yang menghubungkan atau koneksikan front-end ke back-end. Jadi void_api_url ini digunakan untuk menyimpan base URL API back-end. Di void API URL ini berisi alamat back-end yang sebelumnya sudah dideploy di Railway. Ini bertujuan agar URL API dapat dikelola dengan lebih mudah tanpa harus menulis alamat back-end secara langsung di source code. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan di bagian back-end. Yang pertama saya akan menjelaskan di skema Prisma. Nah, di sini itu untuk membuat tabel di Prisma Studio. Yang pertama, di sini ada model event. Nah, di model event itu isinya ada ID, di set sebagai auto increment, lalu ada nama, ada location, ada date event, lalu ada description, ada kategori ID dan speaker ID. Ini merupakan relasi. Lalu ada created at. Ini digunakan untuk tahu kapan user menambahkan event. Lalu selanjutnya di model kategori event ini ada ID sama di set auto increment, lalu ada nama, description. Selanjutnya di model speaker ada ID di set auto increment juga, isi yang lainnya ada nama, materi, jabatan, dan foto. Lalu kita masuk di controller, contohnya di kategori controller. Jadi di kategori controller ini merupakan controller kategori pada backend yang digunakan untuk mengatur proses CRUD pada data kategori event. Nah, di import request response dari Express ini untuk menangani request API serta Prisma client digunakan untuk menghubungkan backend dengan database. Lalu function yang pertama ada get all kategori digunakan untuk mengambil seluruh data kategori dari database menggunakan metode find many. Kemudian data dikirim ke frontend dengan format JSON. Selanjutnya ada function create kategori digunakan untuk menambahkan kategori baru dengan mengambil data nama dan description dari request body. Lalu dilakukan validasi agar datanya tidak kosong sebelum disimpan ke database menggunakan metode create. Nah, selanjutnya ada get kategori by ID digunakan untuk mengambil data kategori berdasarkan ID menggunakan find unique. Nah, jika datanya tidak ditemukan maka akan mengirim respon pesan error 404. Lalu yang selanjutnya ada function update kategori. Di function ini digunakan untuk mengupdate data kategori berdasarkan ID menggunakan metode update. Nah, sedangkan di bagian di function kategori ID digunakan untuk menghapus data kategori menggunakan metode delete. Delete-nya juga berdasarkan ID. Lalu semua function tadi menggunakan try and catch untuk menangani error agar server tetap berjalan dengan baik dan dapat mengirim respon error jika terjadi kesalahan. Selanjutnya kita masuk di kategori root. Di file ini merupakan root kategori pada backend yang digunakan untuk mengatur endpoint API kategori event. Di bagian ini
Terdapat import express untuk membuat root, serta beberapa function controller yang sudah kita buat di controller tadi. Contohnya ada get all kategori, create kategori, get kategori by ID, update kategori by ID, dan delete kategori by ID. Lalu, selanjutnya dibuat constructor menggunakan express.router untuk mengelola routing secara terpisah agar kode lebih rapi dan struktur. Lalu, pada bagian root, ini terdapat beberapa endpoint API, yaitu ada metode get untuk mengambil seluruh data kategori. Lalu ada metode post untuk menambahkan kategori baru, ada metode get by ID untuk menampilkan detail kategori berdasarkan ID. Lalu ada metode put slice ID ini untuk mengupdate data kategori berdasarkan ID. Lalu ada metode delete kategori berdasarkan ID ini untuk menghapus data kategori berdasarkan ID. Nah, setiap root akan mengarahkan request ke controller, lalu root diekspor agar digunakan pada file utama server Express. Selanjutnya di types ini, contohnya di kategori.ts, file ini merupakan interface kategori pada TypeScript. Jadi digunakan untuk mendefinisikan struktur kategori. Di sini contohnya interface memiliki 3 properti, yaitu ada ID, nama, dan description. Nah, penggunaan interface ini tujuannya agar data yang digunakan pada front-end memiliki tipe yang konsisten, sehingga mengurangi error dan mempermudah pengelolaan data pada aplikasi. Lalu masuk di .env, ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi database pada backend. Nah, di database URL ini terdapat connection string PostgreSQL yang digunakan Prisma untuk menghubungkan aplikasi dengan database Supabase. Tujuan .env ini agar data konfigurasi seperti URL database tidak ditulis langsung di source code, sehingga lebih aman dan gampang dikelolanya. Jadi backend ini akan membaca database URL melalui Prisma Client untuk melakukan operasi database seperti mengambil, lalu menambah, terus ada update dan delete juga. Lalu kita masuk di index.ts. Di code app.useCourse origin start ini digunakan untuk mengaktifkan course pada Express. Jadi fungsinya untuk mengizinkan front-end mengakses back-end meskipun berjalan pada domain atau port yang berbeda. Lalu pada origin start ini, back-end mengizinkan semua origin atau semua klien untuk melakukan request API. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.